Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Ustazah bisa menyapa kalian semuanya, siswa-siswi SMA ABS ya, dari kelas 10, 11, dan 12 dimanapun kalian berada. Tentu Ustazah berharap kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, bersama keluarga semuanya, di tengah kondisi pandemi COVID ya yang belum mereda. Semoga kalian tetap semangat dan semangat. Baik, yang kedua, saya ucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan kepada anak-anakku kelas 10 siswa baru SMA ABS ya. Semoga dengan kegiatan orientasi ya, pembukaan juga kemarin ya 2 hari yang lalu, meski via daring, via Zoom, namun kalian tetap merasakan bahwa di sini ustadz-ustadzah kalian itu sangat menyambut kalian dengan sukacita ya. Begitu juga kakak kelas kalian, kelas 11 dan kelas 12, meski mereka hanya mengikuti kegiatan pembukaan sama-sama ya dengan metode daring, tapi mereka akan sangat bahagia juga dengan keluarga baru siswa-siswi kelas 10 di SMA ABS tercinta kita. Baik, hari ini adalah perdana ya, session with Ustazah Emas gitu ya. Insya Allah Ustazah akan menjawab semua pertanyaan ya yang sudah kalian kirimkan di IG-nya SMA Boarding, juga lewat HP-nya Ustazah ya, lewat WA Ustazah. Baik, Ustazah langsung saja. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Yang pertama dari IG-nya She Label ya. Ini ada 2 pertanyaan sebenarnya sama IG-nya Nisrinas. Ini pertanyaannya mirip ya. Cuman Ustazah rangkum jadi satu agar poin yang kalian tanyakan Ustazah bisa jawab. Baik. Strategi biar masuk SBMPTN ya. Strategi apa yang disiapkan oleh sekolah untuk bisa masuk SBMPTN. Kemudian yang kedua adalah adakah bimbingan online? Ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kalian dengar kata-kata SBMPTN gitu ya, sebenarnya yang tahun ini tuh udah berubah, udah namanya UTBK gitu ya. Nah, ke depan pun mungkin istilah UTBK masih dipakai ya, atau kecuali sudah dirubah lagi gitu ya. Tapi tahun ini SBMPTN itu namanya UTBK. Apa sih yang disiapkan sekolah? Nih dengerin baik-baik ya. Insya Allah Ustazah ini sudah menyiapkan ada 5 strategi yang kamu bisa lakukan nanti, baik via daring maupun saat offline kita ketemu. Dan saya sangat berharap sih kepengennya kita ketemu gitu loh, offline, apalagi di kelas 12 gitu ya, yang Ustazah pengen lebih memantapkan kalian untuk menyiapkan di sukses UTBK-nya. Ya, strategi yang pertama adalah ini sebenarnya Ustazah lakukan tidak hanya untuk kelas 12 ya nak ya, tapi kelas 10, 11 juga sama ya, yaitu kegiatan asesmen ya. Asesmen mungkin beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu teman-teman kelas 11 maupun kelas 12 sudah Ustazah minta ya, Ustazah berikan informasi terkait perguruan tinggi. Kemudian Ustazah juga menanyakan, kamu tuh mau masuk karirnya di mana nanti, yang berhubungan dengan Soshum atau Saintek, atau bahkan ada yang ingin kuliah di Timur Tengah ya. Jadi itu merupakan awal karena apa? Asesmen ini banyak sekali ya, seperti nanti tim BK sudah menyiapkan satu gitu ya, ada review lagi ya, ada tes IQ, kemudian yang kedua ada tes talent mapping ya. Ini untuk menguji, mengetahui bakat minat kamu, karena harapannya Ustazah dengan kamu tahu tadi ya, melalui asesmen yang Ustazah buatkan untuk kalian, kalian lebih bisa mengukur gitu. Misal kayak tadi, ternyata bakat saya ataupun minat saya itu di bidang A gitu ya. Kemudian kamu kepengen di bidang B. Ya, silakan, ini saat yang kamu nanti bisa, poin yang pertama, memantapkan pilihan jurusan yang diambil ya. Karena dengan kamu sudah mantap, insya Allah sekolah tinggal nih ngarahin gitu ya. Tinggal nanti kamu ikut bimbingannya, bimbingan Soshum, bimbingan Saintek, bimbingan Timur Tengah gitu ya. Jangan sampai nanti apalagi udah ada kelas 12 nggak mantep gitu ya, ditanya kepengen kemana lah nggak tahu Ustazah ya. Insya Allah kelas 12 kelas paling tertua, kamu harus bisa memberikan contoh yang baik ya, dengan menentukan pilihan yang
mantap gitu ya. Oke, yang kedua mengadakan waktu khusus untuk bimbingan setiap pekan ya, baik via online maupun offline ya. Insya Allah Ustazah sudah poskan melalui struktur yang Ustazah susun, ada sekitar 4 jam pelajaran setiap pekannya untuk kamu bisa bimbingan belajar khususnya persiapan UTBK ya. Nah, baik via online maupun offline tentu ini menyesuaikan kondisi ya. Ketika nanti ternyata kondisinya sudah membaik mengizinkan kamu hadir di SMA boarding, nah tentu kita akan mengadakan kegiatan bimbingannya tatap muka ya. Tapi ketika ternyata proses kegiatan belajar ini adalah karena kondisi tertentu harus sampai akhir bulan Desember, berarti Ustazah akan adakan dalam bentuk kelas online. Tentu dengan kelompok-kelompok yang sama gitu ya. Tadi Soshum yang memilih Soshum semuanya tadi satu kelompok, yang memilih Saintek berarti satu kelompok. Begitu juga yang memilih Timteng. Jadi gak usah khawatir, insya Allah sudah sediakan waktu. Yang berikutnya adalah insya Allah juga sudah menghadirkan mentor yang terbaik untuk kalian semuanya ya. Jangan khawatir teman-teman ustadz-ustadzah yang berada di kelas 12 kemarin sudah sering gitu ya membimbing kakak-kakak kelas kalian untuk persiapan UTBK, yang insya Allah gitu ya kamu tinggal menyerap saja nih ilmu yang diberikan oleh ustadz-ustadzah semuanya. Yang berikutnya adalah evaluasi ya. Tentu ustadzah pingin ya setelah ustadzah memberikan waktu buat kamu, kemudian kamu belajar gitu ya. Nah endingnya untuk bisa mengukur kamu sebenarnya serius nggak sih gitu ya saat mengikuti kegiatan bimbingan belajar tadi, ustadzah akan mengadakan evaluasi dalam kegiatan tryout. Nah nilai yang ada di kegiatan tryout ini akan ustadzah pantau secara berkala dari tryout 1, tryout 2, tryout 3 sampai tryout berikutnya, dan harapannya progresnya itu naik, progresnya meningkat, baik, bagus ya. Jangan sampai kamu sudah mengikuti kegiatan bimbel tapi justru sebaliknya nilai atau skor yang kamu dapatkan malah menurun gitu ya. Berarti ada sesuatu. Dan ketika ada sesuatu berarti harus kita pecahkan, baru kita lanjut lagi. Strategi berikutnya ustazah akan juga mengundang alumni ya, alumni kakak kelas kalian untuk bisa memberikan tips-tips gitu ya. Mereka langsung yang merasakan nih saat bimbingan itu dulu kayak apa sih, poin-poin apa saja yang harus kalian perhatikan. Nah, kamu bisa nanti ada sesi sharing bersama mereka agar kamu bisa mendapatkan pengalaman langsung dari kakak kelas yang memang sudah mengikuti ujian seleksi UTBK dan berhasil ya. Oke, yang kedua ada pertanyaan juga dari IG-nya Afia MR ya. Bagaimana sistem pembelajaran di kelas 12 ya? Sebenarnya berbicara tentang bagaimana pembelajaran di kelas 12 sama ya, sama kelas 10 sama kelas 11. Cuman memang bedanya kelas 12 ini gitu ya, harus lebih sungguh-sungguh gitu ya untuk mengikuti setiap materi yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah, mengingat your time is limited ya, waktu kamu itu waktu terbatas hanya 1 tahun, saat itu kamu lulus ya, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas 12 betul-betul harapannya kamu sudah fokus ke berapa nih, 1, 2, 3, 4 ya, ke 4 poin. Yang pertama adalah sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh, kesungguhan, sungguh-sungguh lagi ya, artinya kamu harus sungguh-sungguh gitu ya, jangan sampai kamu malah mainan gitu ya, apalagi nih masa-masa ketika kamu di rumah nih yang belajar di sekolahnya via daring gitu ya, jangan sampai kamu menggunakan tadi waktu kamu untuk hanya mainan gitu ya, tidak memikirkan masa depan, memikirkan studi lanjut, itu artinya kamu gak sungguh-sungguh ya. Yang kedua fokus ya, fokus terhadap target studi lanjutnya. Misal ini Kak Afia ini pengen masuk ke jurusan kesehatan misal ya, berarti apa saja sih gitu ya persiapan yang harus disiapkan. Nah itu kamu harus fokus ke situ gitu ya. Nanti arahan-arahan yang diberikan sekolah misal seperti kalau ambil jurusan kesehatan itu biologinya harus optimum, kimianya juga harus maksimal gitu ya, kemudian menguasai materi dengan maksimal juga. Nah itu ikuti dengan baik, fokus
Jadi nggak usah ya kemana-mana galau mikir yang lain, pokoknya fokus tadi, lanjut dulu deh. Yang berikutnya adalah manfaatkan waktu ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, baik di asrama besok setelah kamu gabung di sekolah ya, maupun saat di rumah, kamu harus punya planning. Dari bangun tidur jam berapa, kamu ngapain gitu ya, sampai misal hari ini aku harus mereview latihan UTBK, atau setelah itu saya harus mempersiapkan materi yang berhubungan dengan pembelajaran. Itu kamu harus seimbang ya. Yang berikutnya lagi, jangan pantang menyerah, ya, optimis dan pantang menyerah. Jangan sampai gini. Jadi kebanyakan tuh gini, kalau sudah menghadapi soal UTBK itu soalnya pusing iya, susah iya. Tapi bagaimana kamu bisa melewati itu, tentu kamu harus punya rasa optimis yang tinggi gitu ya. Jangan mudah menyerah gitu ya. Cari solusi. Misal kamu udah belajar nih, kok aduh jenuh ya lama-lama belajarnya gitu ya. Kamu keluar dulu deh, break dulu deh. Mau breaknya makan, minum, keluar, lihat apa pemandangan misal, atau mungkin cek IG boleh gitu ya, cek Facebook boleh, tapi ya tadi kamu harus tahu gitu ya, untuk memecahkan kejenuhan itu harus apa, dan tentunya agar kamu nanti percaya diri lagi, semangat lagi, optimis lagi, latihan soal lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya, ya, dengar-dengar ABS akan menerapkan kurikulum internasional, ya. Dengar dari siapa ya kak? Dengar-dengar ya. Oke. Ya, Al-Irsyad saat ini memang tidak menggunakan kurikulum internasional, namun sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah internasional kita mulai adaptasi loh, ya. Contoh yang pertama, kita kemarin sudah mengundang tim dari kurikulum bahasa Inggris yang menggunakan Pearson gitu ya. Kalau kamu pernah tahu Cambridge gitu ya, kurikulum Cambridge, ini juga ada kurikulum Pearson. Nah, di kurikulum Pearson ini tentu kompetensi yang ada itu sudah mencakup kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi asumsinya adalah kurikulum Pearson itu lebih tinggi ya, lebih mencakup lebih luas gitu ya, sehingga nggak usah khawatir ketika Al-Irsyad menggunakan kurikulum Pearson. Insya Allah soal-soal yang diberikan oleh pemerintah pasti kamu bisa lewat gitu ya. Kemudian ada lagi yang terbaru adalah yang kita pakai nih di tahun ajaran baru 2020-2021, yaitu metode pembelajaran personalized learning. Nanti saya akan bahas detailnya ya tentang personalized learning, tapi intinya 2 poin tadi adalah bentuk adopsi di sekolah kita ya, untuk tadi melihat kemungkinan-kemungkinan hal-hal positif dari penyelenggara sekolah dengan kurikulum internasional kita bisa adopsi. Kemudian dari Faiza TSY ya, dari IG-nya Faiza TSY. Bagaimana sekolah bisa menjalankan kebijakan terbaru pemerintah yang sudah menghapus UN ya. Kemudian standar kelulusan siswa-siswi AABS itu seperti apa? Baik. Bagaimana sekolah menjalankan kebijakan terbaru ya setelah UN dihapus? Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita menyarankan seluruh sekolah untuk tadi ya merdeka belajar. Nah, dengan personalized learning, lagi-lagi ya, kita tema besarnya personalized learning ya. Jadi nanti kamu jangan jangan kayak nggak ngerti gitu ya. Personalized itu apa gitu ya. Sadar nanti akan terus sampaikan, karena memang ini menjadi sesuatu yang akan difokuskan dan berubah di sekolah kita. Nyambung nggak sama tadi ya? Nyambung gitu ya. Karena nanti setelah tidak ada UN, kamu akan tetap ada namanya evaluasi AKM ya, assessment kriteria minimum gitu ya. Bentuk soal-soalnya itu mengacu ke PISA gitu ya. Nanti kamu bisa klik gitu ya, PISA itu apa dan soal-soalnya itu kayak apa gitu ya. Nah, itu nanti kamu bisa cari gitu ya. Jadi PISA ini adalah Program for International Student Assessment ya. Yang di sini UN nggak ada, tapi diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ya, karena metode pengukuran ini lebih mendekati PISA. Namun
karena memang kondisi COVID ya semuanya, teman-teman semuanya, kapan ini akan dilaunchingkan, kapan berarti kita akan AKM gitu ya. Apakah menentukan kelulusan atau tidak, itu kita sambil menunggu ya informasi kebijakan dari pemerintah. Nah, terkait kelulusan itu sendiri ada syarat-syarat dong. Kamu kelas 12 lulus dari SMA gitu ya, tentu ada syarat-syaratnya. Di antaranya Ustazah sebutkan ya, karena memang ini SOP yang Ustazah berlakukan tahun lalu dan tahun sekarang memungkinkan ada revisi gitu ya, tapi at least ini poin-poin yang cukup penting yang kamu bisa tahu. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ya. Kamu tahu kan sekolah punya banyak program, misal salah satunya adalah tadi program untuk bimbingan UTBK, atau ada kegiatan lain apa ya, kegiatan outdoor study misal, atau mengundang tokoh, atau yang lain ya, yang banyak gitu ya. Nah, kamu harapannya semua mengikuti kegiatan tersebut, jangan sampai mentah-mentah ya kamu nantang gitu ya, nggak mau, Ustazah aku nggak mau kegiatan pembimbingan UTBK, aku nggak mau kegiatan field trip misal, seperti itu. Jadi kamu harus mengikuti seluruh program yang dilaksanakan di boarding. Nah, tidak hanya program sekolah ya nak ya, jadi di asrama ketika itu ada program berarti juga kamu harus mengikuti. Ada kegiatan apa nih untuk kelas 12, kemudian ada kegiatan apalagi dari tim Al-Quran ya, dari unit Al-Quran misal ada target yang sudah ditentukan oleh tim Al-Quran, berarti kamu harus berusaha untuk mencapainya. Yang kedua adalah nilai sikap perilaku. Ayo ini ya, nilai sikap perilaku kalian itu harus nilainya B gitu ya. Nah, bagi kalian yang tadi ya kriteria B tadi itu kalau dikonversi nilai itu sekitar berapa sih gitu. Ini minimum tuh 70 ke atas ya. Jadi harapannya kamu memiliki nilai baik gitu ya pada akhir semester untuk seluruh mata pelajaran agama. Biasanya kan kita kalau ngomongin akhlak itu sikapnya berhubungan dengan pelajaran tadi ya, agama. Kemudian ada di sini berarti PAI gitu ya. Kemudian kelompok mata pelajaran ada PKN. Kemudian ada kelompok mata pelajaran estetika, jasmani, rohani, dan kesehatan. Itu nilainya harus B. Dan yang kedua adalah kriteria baik. Oh sudah tadi. Yang berikutnya adalah tadi nilai ujian sekolah. Jadi setelah UN dihapus, bukan berarti kamu nggak ada ujian, kamu tetap ada namanya USBN ya, ujian sekolah ya. Yang di sini rata-rata dari semua pelajaran yang diujikan adalah rata-rata total semuanya minimal 65. Lalu untuk setiap pelajarannya adalah 60 ya. Nah ini harapannya justru memotivasi kamu agar kamu bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Jangan sampai dengan adanya standar minimum ini kamu malah aku cukup 60 saja, aku cukup 65 saja. Yuk ingat, bapak ibu kalian bayar sekolah mahal, biayanya mereka harus banting tulang untuk bisa membayar sekolah kamu. Dia ditebus lah dengan kamu tadi berusaha maksimal untuk mencapai nilai US-nya itu bagus. Biar kamu punya ijazah juga nilainya ya, itu kan akan menjadi kenangan seumur hidup kamu. Dulu aku sekolah di SMA nilainya berapa ya. Jadi semangat untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu tadi prasyarat berapa? 1, 2, 3 ya. Itu diantaranya gitu ya, syarat-syarat yang memang akan menjadi standar untuk kelulusan. Namun karena setiap tahunnya itu ada namanya SOP ya, ada standar yang Ustazah nanti keluarkan, tentu dengan tim dulu ya, tim panitia merumuskan baru menjadi standar kelulusan. Tapi minimal tadi dari nilai, sikap juga harus baik. Jadi harapannya kelas 12 udah nggak ada yang neko-neko ya. Kelas 12 ini harapannya semuanya fokus gitu ya, untuk menghabiskan waktunya itu menyiapkan hal-hal yang baik-baik ya. Kurangi hal-hal yang sifatnya itu sia-sia, nggak baik gitu, apalagi sampai berperilaku, berkarakter nggak baik ke guru, ke orang tua gitu ya, terutama di sekolah berarti ke guru, ke seluruh tim yang ada di ABS. Baik, oke, next dari Aisyah Nurul 27 ya, ini masuk di IG SMA Boarding. Masih adakah kesempatan untuk rihlah kelas 12? Ya, rihlah field trip, senang ya jalan-jalan. Doakan saja agar
kondisi mendukung ya, karena memang kondisi COVID ini tidak memungkinkan kita untuk bebas beraktivitas di luar, sehingga kalau qadarullah nanti gitu ya kondisinya belum mendukung dan kamu tidak ada kegiatan field trip, kamu siapkan mental dari sekarang ya, ikhlaskan dan kamu ganti rihlah ataupun field tripnya ke kamu masing-masing, ke hati kamu masing-masing ya, wisata hati judulnya ya. Doakan saja semoga ada ya. Next dari Razain. Oh, dari Razain mungkin ya. Bagaimana agar belajar daring bisa efektif apalagi sudah kelas 12 harus fokus belajar. Alhamdulillah Ustazah senang nih kalau ada yang sudah merasa bahwa kelas 12 itu harus fokus belajar. Lalu bagaimana agar bisa efektif dan efisien? Ya, di sini Ustazah munculkan 4 poin ya. Yang pertama adalah kelola waktu dengan baik. Ya. Jadi kamu harus mengelola setiap waktunya. Dari pagi hari kamu bangun tidur, kamu harus sudah ada planning gitu ya. Apalagi sekarang sudah masuk di kegiatan aktif belajar mengajar tahun pelajaran yang baru ya. Aturan yang diberikan oleh sekolah silakan bisa diikuti dengan baik. Kemudian sisa waktunya gitu ya. Berarti saat nanti KBM selesai di jam 12, kamu bisa manfaatkan tadi ya waktu-waktu lainnya setelah kamu istirahat, tentunya utamakan kesehatan juga ya, keselamatan gitu ya, untuk bisa akses latihan soal lagi dengan menggunakan sumber belajar lain, referensi menggunakan internet. Nah, kemudian biar efektif, nah coba kamu cari latihan-latihan soal yang memang penjelasannya itu bisa menggunakan multimedia video gitu ya, sehingga kamu bisa melihat langsung gitu ya, simulasi-simulasi, misal kayak soal matematika caranya kayak apa sih gitu ya untuk penyelesaiannya, itu kamu bisa dilihat di video. Artinya tidak harus ketemu tatap muka dengan ustadz-ustadz yang di sini, kamu bisa akses. Dan insya Allah, nah ini yang terbaru juga, seluruh teman-teman guru-guru di SMA ABS menyiapkan video-video sesuai dengan materi yang ada di levelnya. Makanya tadi ketika sudah dapat link videonya, kamu bisa ulang lagi di waktu kapanpun kamu mau gitu ya, dan kamu coba ikuti ikuti petunjuknya. Misal setelah itu udah mengerjakan soal, kamu ikuti gitu ya, dan kamu juga bisa berkonsultasi kok, nggak harus sesuai dengan KBM daring yang ada, kan sudah set dari jam 7 ya, 7.15 sampai jam 12. Nah, kamu boleh konsultasi japri pribadi gitu ya ketika ada soal yang masih susah. Kelola waktu itu kuncinya. Yang kedua adalah cari tempat yang nyaman. Nih, saran Ustazah ada meja, ada laptop, ada kursi yang ada sandarannya ya. Dan kamu di rumah cari tempat yang cukup nyaman agar saat kamu tadi belajar nggak terganggu ya. Nggak enak kalau belajar itu contoh karena memang tempatnya nggak nyaman gitu ya, kamu nggak enak, cepet capek, punggungnya pegel gitu ya, dan tangannya pegel segala rupa. Jadi cari tempat yang nyaman. Yang kedua adalah perangkat yang dibutuhkan. Nah, makanya Ustazah sarankan pakai laptop gitu ya, pakai tadi akses internet yang cukup maksimum gitu ya, karena dengan kamu memiliki tadi item-item tadi, kamu bisa belajar mandiri gitu ya, kapanpun dimanapun. Berikutnya adalah komunikasi dengan ustadz-ustadzah. Nah, tadi sudah bilang kan ya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu kalau kamu menghadapi masalah saat mengerjakan soal. Kebanyakan dari kita tuh tadi ya, komunikasinya kurang, sehingga mau tanya malu. Nggak cuma sama ustazah loh, kalau kamu memang nyaman sama teman-teman kamu yang mungkin kamu anggap enak untuk diajak belajar bareng, kamu belajar bareng aja gitu ya. Yang terakhir adalah jaga kebersihan ya. Bagaimana kita bisa selalu menggunakan waktu dengan efisien dan efektif gitu ya. Kalau kita kondisinya nggak sehat, sama aja dong. Nggak hanya cuma belajar, apapun kalau aktivitas kita kondisinya nggak sehat berarti nggak enak. Makanya jaga kebersihan. COVID, sering-sering cuci tangan ya, kemudian makan makanan yang bergizi, insya Allah olahraga yang cukup, sehingga kamu bisa memanfaatkan waktu ya di kelas 12 ini yang cukup pendek gitu ya, karena tinggal 1 tahun dengan efektif dan efisien. Sukses ya, insya Allah. Saya selalu doakan buat kamu semuanya.
Next question from Enggar Evelyn ya. Saya pengen kuliah di Timur Tengah, apakah ada fasilitas dari sekolah? Ya, jawabannya ada. Jangan khawatir Mbak Enggar dan teman-teman yang lain, karena memang SMA boarding ini fokus untuk studi lanjut, sehingga dengan tim Ustadzah gitu ya, baik yang ingin memilih Soshum, Saintek maupun Timur Tengah, kita akan sediakan tadi aneka persiapan seperti materi-materi yang berhubungan dengan tes gitu ya untuk ke Timur Tengah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan lembaga yang kompeten ya. Di sini tahun lalu saya ngundang tim KPLN ya. Kalau kamu pernah dengar KPLN berarti itu tim dari Jakarta yang saya undang ke sini bersama dengan, karena memang jurusan Timur Tengah saya berkomunikasi ya, artinya join dengan Ustadzah Sarah selaku tim kurikulum PAI gitu ya. Itu ada kursus 24 jam, 48 jam yang Ustadzah setting di sekolah gitu ya, sehingga persiapan itu semakin banyak. Dan alhamdulillah tahun lalu dengan persiapan yang hanya 1 tahun itu gitu ya, 8 orang lolos bisa langsung kuliah di tahun yang sama ke Timur Tengah, di destinasinya itu di Al-Azhar Kairo. Karena memang semua yang pengen kursus ke Timur Tengah memang harus tahu ya. Jadi kalau kamu nggak ada persiapan yang baik dan sekolah nggak menyiapkan, kamu daftar sendiri setelah selesai sekolah di SMA ya terlambat, karena pasti akan butuh persiapan untuk menyiapkan bisa lolos tes seleksi Timur Tengah. Sehingga beruntung ya untuk teman-teman yang sekolah di ABS, insya Allah Ustadzah siapkan sesuatu ya, program yang memang fokusnya ke studi lanjut. Ustadzah ikhtiarkan ke sana. Wah, baik, dari Putri Yuda ya. Sama ini masih hubungannya sama studi lanjut, asik ya ngomongin studi lanjut. Ustadzah, saya pengen masuk fakultas kedokteran, apakah ada tambahan waktu belajar? Ya, dari kelas 11 ada jawabannya. Jadi program program bimbingan UTBK itu Ustadzah berikan untuk siswa kelas 10, 11 dan 12 ya. Jadi ada waktu, nggak usah khawatir gitu ya untuk kamu bimbingan. Bahkan nanti Ustadzah akan kumpulkan sesuai dengan kelompok peminatan masing-masing. Misal kayak tadi yang pengen ke kedokteran itu siapa aja sih gitu ya. Kita buat komitmen-komitmen baru. Sepanjang kamu ayo gitu, Ustadzah saya siap waktunya ya, Ustadzah akan bantu semaksimal mungkin gitu ya. Dan untuk masing-masing kelompok pilihan jurusan Ustadzah juga akan siapkan juga untuk fokus di masing-masing mata pelajaran itu berbeda. Misal kayak kamu pengen kedokteran, berarti biologinya harus oke, kimianya oke, tapi fisikanya mungkin kita tetap persiapkan tapi nggak harus menjadi dominan. Tapi kalau ngambilnya teknik, fisika tuh harus menjadi fokus, harus mantap, harus menjadi yang nomor 1 gitu ya. Next question from someone, nggak tahu siapa ini ya, pokoknya WA deh ke Ustadzah. Ini terkait waktu, apakah waktu di pembelajaran online sama offline itu sama gitu ya? Jawabannya tidak ya, karena memang dari peraturan pemerintah saat kamu KBM online itu tidak diperkenankan untuk terlalu terforsir sehingga kamu capek, kamu malah sakit, kamu malah stres, kamu sakit. Sehingga memang Ustadzah by design tidak hanya waktunya saja yang Ustadzah atur gitu ya, tapi juga strateginya. Jadi dalam satu waktu jam 7 sampai jam 12 harapan Ustadzah kegiatannya Ustadzah bagi menjadi sekian bagian, sehingga ada yang saatnya kamu kegiatan Zoom, ini deh pakai laptop nonton gitu ya. Tapi ada kegiatan yang memang tugas project gitu ya. Jadi laptopnya ditutup tapi kamu nanti praktek sesuatu. Laptopnya ditutup, kamu project sesuatu. Agar apa? Agar tadi kamu tetap enjoy meskipun di rumah, kamu tetap bisa belajar dan tetap sehat tentunya. Nah, kalau offline tentunya lebih lama ya dibanding online. Jadi ini kan tadi antara online sama offline. Kalau offline tetap buka, Ustadzah sangat berdoa, berharap ya pada Allah, ya Allah semoga diberikan kemudahan sehingga Ustadzah bisa bertemu kalian semuanya segera gitu ya, untuk belajar bareng di boarding gitu ya. Asik ya. Ini iya dari Zen Prasetyo. Ya, ini kayaknya Ustadzah baru dengar siswa baru ya. Oke, salam kenal Zen Prasetyo. Bagaimana cara pembelajaran di sekolah Al-Irsyad? Nah, ini kemarin Ustadzah sebenarnya sudah share ya
video tentang personalized learning, tapi Ustazah nanti akan jelaskan sedikit ya. Buat teman-teman semuanya kelas 10, 11, dan 12 ya, apa saja sih yang menjadi fokus di personalized learning? Jadi yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah bahwa kalian semuanya akan Ustazah asesmen dulu gitu ya. Tim BK sudah menyiapkan instrumennya. Asesmen itu kayak tes gitu ya. Tes dari apanya sih yang dites? 1, tes IQ, 2, bakat minat gitu ya. Kemudian 3, gaya belajarnya, 4, apalagi ya, wawancara ya. Ustazah kan audiensi kamu, Ustazah akan tanya orang tua kamu agar ketika kamu memiliki potensi, sekolah bisa tahu dan bisa Ustazah bantu untuk melejitkan. Kemudian ketika kamu juga dengan kekhasan gaya belajar kamu itu seperti apa, kondisi fisik kamu seperti apa nih kesehatannya, sehingga target-target yang akan dibuat besok bedanya adalah mengacu masing-masing. Kalau kemarin kan target dibuat secara general ya, semua siswa sama ya. Target katakanlah kompetensi di pembelajaran harian sesuai di levelnya, targetnya sama gitu ya. Kemudian di Al-Quran sama gitu ya, ada kegiatan apa lagi sama ya. Besok harapannya sekolah bisa lebih spesifik untuk menentukan target sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan belajar sesuai dengan gaya belajar kamu. Nah, sehingga yang menjadi poin penting yang beda lagi adalah bahwa kalau tahun lalu pembelajaran itu lebih ke pembelajaran tradisional ya, jadi bawa buku ke sekolah, ya Ustazah sudah memfasilitasi, insya Allah di sekolah itu ada IT, ada perangkat IT, ada internet, ada laptop, ada screen ya, untuk kamu bisa belajar dengan nyaman, juga ada praktek-praktek. Namun yang membedakan sekarang adalah Ustazah akan mengizinkan kamu membawa laptop. Jadi bahkan Ustazah sarankan nih, karena dengan pembelajaran tadi ya berbasis IT, Ustazah akan sediakan jaringan yang cukup bagus bahkan ya, agar saat pembelajaran nanti tatap muka dengan Ustazah, kamu bisa menggunakan fasilitas IT ini. Tentu Ustazah akan sedikit jelaskan ya. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu gitu ya, sekitar 8 ya, ada 8 jam pelajaran yang Ustazah berikan. Nah, setiap sesi di setiap harinya, misal hari Senin itu ada jam ke-1 sampai jam ke-8. Nah, jam ke-1 sampai ke jam 7 ini nanti kegiatan belajar ya, berdebar, belajar baring daring, tapi kalau daring ya. Nah, jam ke-8 ini adalah kegiatan yang Ustazah berikan kepada kalian untuk bebas mengakses sumber belajar dari manapun. Jadi dengan Ustazah mengizinkan kamu membuka laptop 1 jam terakhir, bukan tidak ada tujuan, tapi kamu harus menyiapkan materi pelajaran berikutnya. Misal hari Senin berarti menyiapkan pelajaran hari Selasa. Atau ketika kamu sudah selesai untuk menyiapkan pembelajaran tadi ya, di situ kan ada namanya kayak apa sih ya, syaran ataupun sesuatu yang diminta setelah menonton video gitu ya, itu ada gitu ya. Jadi kegiatan berikutnya itu kamu sudah bisa tahu sebenarnya materinya apa sih, kamu bisa persiapkan lebih dahulu. Menggunakan apa? Menggunakan laptop dan sumber belajar serta video-video yang sudah disiapkan oleh Ustazah yang ditaruh di channel YouTube-nya ABS. Sehingga saat tadi flip ya, kalau Ustazah bilangnya jam terakhir itu jam yang di flip ya, jam yang istilahnya kamu boleh untuk membuka sumber belajar gitu ya. Nah, Ustazah akan menyediakan seluruh video-video gitu ya yang mengacu sesuai dengan levelnya. Misal ada di sini Ustazah Dewi ya, Dewi Cita Rasa Tempo dulu ya, nanti kamu biar tahu lah ya. Ustazah Dewi itu guru biologi kelas 10 gitu ya. Ustazah Dewi itu sudah menyiapkan katakanlah 5 video yang di situ itu videonya mendukung untuk kompetensi atau materi A, B, C, D, E. Kira-kira kalau kamu sudah ditaruh di channel YouTube, kira-kira kamu bisa lihat nggak materi itu tadi kalau sudah diupload sama Ustazah Dewi dan Ustazah-Ustazah yang lain? Bisa lihat kan? Nah, di sini keuntungannya kamu adalah kamu bisa langsung mengetahui tadi materi-materi yang ada dan kamu sudah boleh bisa mengakses gitu ya. Sehingga
kalau kamu sudah melihat materi yang mau diberikan besok, kemudian ada taking note-nya apa ya, tugasnya apa, kamu bisa persiapkan. Nah itu bedanya. Kalau dulu kan semuanya pokoknya tradisional, bawa buku, pembelajaran, nyatet. Kalau besok nyatetnya ya pakai laptop, ngetik pakai Word, ngetik pakai Excel, bikin PowerPoint, bikin apalagi ya, karya-karya yang lain, pokoknya semua berbasis IT. Ya, jadi gitu ya, bedanya yang kemarin sama yang sekarang cukup signifikan. Makanya Ustazah minta kalian untuk bawa laptop gitu ya. Dari sekarang, bagi yang sudah punya, nggak usah minta beli lagi. Pokoknya yang penting laptopnya masih bisa dipakai gitu ya. Kemudian bagi yang contoh, Ustazah saya ini hobi nih gitu ya, editing video, dan saya udah biasa nih editing video ataupun biasa bikin konten gitu ya. Boleh nggak saya pakai laptop saya yang tadi lengkap banget fasilitasnya? Boleh ya. Kemudian yang lain juga gitu ya, termasuk tadi kan sudah bilang dengan personalisasi ini saya akan menggali potensi kamu, bakat, minat apa yang kamu miliki. Silakan nanti di sesi wawancara dengan tim BK sampaikan gitu ya. Kalau memang kamu punya potensi, tadi saya bisa fotografi, pernah menang fotografi, ya berarti instrumen atau alat yang dibawa tidak hanya laptop, tapi kamu boleh bawa kamera misal seperti itu. Atau yang mungkin senang melukis gitu ya, boleh membawa perangkat untuk melukisnya tadi gitu ya. Jadi kembali lagi ke setting pembelajaran yang berbeda dengan tahun lalu. Intinya tadi ya, kita menggunakan basis IT yang harapannya kalau sudah dengan basis IT, kamu belajar dengan banyak video, sudah nggak ngantuk lagi ya, sudah semangat, sudah harus mulai menjadi orang ya yang bisa mengenali dirinya dengan potensi yang kamu miliki. Karena kalau kamu lihat personalized learning di luar negeri sana, di negara tetangga, mereka itu anak-anak kecil loh, level SD sudah menggunakan tadi belajar dengan basis IT, menggunakan laptop itu udah pandai, udah lincah. Sehingga ada ya, nanti saya sharekan deh supaya kamu termotivasi. Ada siswa SD ya di salah satu sekolah di Australia itu sudah pinter banget presentasi, udah bisa memanfaatkan IT untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya ya. Sudah tambahkan lagi ya tadi pertanyaan yang menanyakan teknis belajarnya. Jadi satu, di akhir pembelajaran kamu bisa akses materi ya di channel YouTube-nya ABS yang isinya adalah materi dari Ustadzah. Silahkan nanti dengarkan instruksinya. Kalau memang disuruh buka materi A ya buka materi A gitu ya. Kemudian yang kedua, pasti kamu akan diminta untuk nih namanya note taking activity ya. Note taking activity itu adalah kegiatan yang merespon video yang kamu lihat tadi. Jadi untuk kegiatan besoknya, misal hari Selasa ada pelajaran kimia ya, Ustadzah Fajar itu akan nge-share bahwa silakan nak buka materi A gitu ya, bab ini gitu ya. Nah kamu ikuti dong gitu ya, tonton videonya, kemudian perintah dari note taking activity-nya apa. Oh misal perintahnya ada di situ mencatat gitu ya, poin-poin penting gitu ya. Berarti nanti kamu ikuti nih. Kemudian yang kedua, atau di situ perintahnya adalah menuliskan kesulitan-kesulitan. Jadi ada video yang disajikan terkait mungkin praktek demonstrasi. Oh kamu nggak paham gitu ya, nggak mudeng, catat tuh kesulitan-kesulitannya. Karena apa? Di sesi ketiga, poin ketiga, yaitu di saat sesi tatap muka. Berarti kalau di sini berarti baik via Zoom maupun nanti tatap muka kamu sudah ada di sekolah, Ustadzah tidak akan lagi ngasih materi yang panjang lebar, tapi di situ akan merespon apa yang kamu tuliskan sesuai dengan taking note-nya. Misal di sesi taking note itu ada yang tadi mencoba mencatat kesusahan gitu ya, kayak matematika susah di rumus ini misal. Nah itu nanti Ustadz Adam selaku guru matematika akan langsung tadi membantu kamu untuk menyelesaikan pertanyaan yang tadi kamu ajukan. Atau mungkin ya di situ Ustadzah Mir'ah nih bahasa Arab ya, Ustadzah Mir'ah
di situ sudah menuliskan menyediakan video yang di situ ngasih tahu kamu bagaimana cara tasrif gitu ya, doroba misal gitu ya. Nah di situ perintahnya untuk taking note-nya adalah Ustazah minta silakan dihafalkan gitu ya, artinya dihafalkan karena sesi tatap muka Ustazah ingin mendengar nih satu pattern saja nih, satu pola sampel dari satu kata yang akan ditasrif tadi gitu ya. Harapannya kamu sudah melalui video tadi kamu sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru, dan saat pertemuan tinggal mengikuti apa yang kamu nggak bisa ataupun yang disarankan oleh guru-guru, tugas gurunya itu kayak apa. Kemudian saat tadi tatap muka juga sangat memungkinkan kamu untuk tadi ada presentasi gitu ya, kemudian ada pembuatan produk, portofolio, praktek. Nah nanti bedanya lagi adalah saat ustadzah kamu itu memberikan materi via video, satu, jadi di channel YouTube tuh bisa di share videonya, dua, di share juga PowerPoint ya, materi yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Yang berikutnya adalah materi menggunakan PDF gitu ya, dan mungkin ada materi yang menggunakan Word juga ya sama Excel gitu. Nah itu kalian serap ya, sehingga tugas-tugas yang harus kamu selesaikan ataupun materi, kamu udah paham nih materi A, boleh nggak lihat materi berikutnya. Kalau memang Ustazah Dewi, Ustadz Adam atau Ustazah Kiki bahasa Inggris, Ustazah Evi sudah mencantumkan banyak video, boleh dilihat nggak? Boleh gitu. Namun bertahap ya, bertahap artinya dalam sesi penuntasan terhadap satu materi itu sampai tuntas dulu gitu ya, baru masuk ke materi yang lain. Nah itu tahapan yang cukup signifikan. Jadi harapan Ustazah kamu tadi dalami lagi gitu ya terkait informasi yang Ustazah sampaikan. Jadi jangan sampai kamu tidak mensupport kegiatan yang sudah insya Allah sangat bagus ini gitu ya. Apalagi tadi kita harus menjadi gitu ya generasi yang visi misinya SMA Boarding apa? Berdaya saing global. Menjadi salah satu generasi yang tadi melek IT, kemudian menggunakan kemampuan komunikasi, kemudian meningkatkan inovasi, berpikir kritis. Jadi boleh banget loh ketika kamu misal dikasih materi, kamu lihat materi lain dari sumber belajar yang berbeda, kamu bertanya sama ustadz-ustadzah, boleh nggak? Boleh. Itu yang dimaksud dengan critical thinking. Jadi jangan jadi orang yang diem aja pasif. Kayak pembelajaran tradisional kemarin nih ya, satu ustadzah tanya, oke, any questions? Diam semuanya. Yuk kita rubah diri kita gitu ya untuk menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang mengenal potensi. Insya Allah nanti kelas 12, 11 maupun 10 Ustazah bagikan hasil asesmennya yang Ustazah bagikan ke orang tua juga ke kamu, agar kamu lebih bisa mengetahui kamu sendiri. Jangan sampai SMA kok belum tahu jati dirinya tuh siapa gitu ya. Nah dari situ kamu bisa mengoptimalkan kemampuan kamu, bahkan nanti akan digunakan untuk membuat life mapping ya. Dan alhamdulillah di SMA ABS ini Ustazah dibantu loh sama PJ-PJ yang lain ya. Di tahun ajaran ini ada Ustadz Ageng Nur Ma'ruf yang bantu Ustazah di bagian kesiswaan ya. Ada juga nanti Ustazah Fajar juga bergabung juga bantu di bagian kurikulum ya. Jadi banyak yang akan mensupport kalian insya Allah, sehingga harapannya Ustazah bisa mengantarkan kalian 3 tahun di SMA ABS itu sukses gitu ya, mencapai target-target yang dibuat oleh kamu sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya kayaknya apalagi kalau instrumen bisa dibaca sendiri ya, yang harus dibawa saat personalized learning tadi. Kemudian Ustazah kembali lagi ke questions ya, ke pertanyaan. Oke, tadi sudah terjawab, insya Allah masih ada 2 ya. Dari Farah 10D, siswa baru lagi, ahlan wa sahlan Farah ya. Izin menanyakan Ustazah eskulnya apa saja untuk eskul di Putri. Baik, Ustazah sampaikan ya, eskul yang sudah berjalan di tahun lalu itu ada eskul paduan suara, ada karya ilmiah, ada komunitas menulis, ada iPad bahasa Inggris yang suka bahasa Inggris ya, ini ada lomba-lomba debat banyak, kemudian ada green community. Nah
ini yang sudah berjalan tahun kemarin. Lalu yang berjalan tahun depan kayak apa? Nah, nanti di bawah bantuan koordinasi Ustadz Ageng akan menyediakan ekskur-ekskur sesuai dengan bakat dan minat kamu, gitu ya. Intinya nanti tidak sama dengan tahun lalu, tapi pasti akan mengacu ke bakat dan minat kamu sesuai dengan asesmen. Sekali lagi, asesmen yang hasil asesmen yang kamu dapat. 1, 2, oke, 1. Ya, alhamdulillah, sesi terakhir ya, ini the last question from siapa tadi? Hafiz Geraldi Chandra. Halo Hafiz, halo ya, assalamualaikum. Selamat datang di SMA ABS. Apakah sekolah punya program bimbingan untuk saya pengen jadi pilot Ustazah? Wah, luar biasa ya. Jadi pilot, ada nggak sih proses bimbingannya? Baik. Yang pertama untuk Mas Hafiz gitu ya, bahwa ketika kamu ingin menjadi seorang pilot, tentu kamu referensinya adalah sekolah-sekolah seperti ini. Sudah menunjukkan satu sekolah ya, namanya STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Nah, nanti bareng-bareng sama sekolah gitu ya, dengan asesmen kamu, kita akan lihat nih apakah asesmen kamu mendukung syarat-syarat yang di-launchingkan, yang dikeluarkan oleh sekolah STPI ini atau sekolah tinggi penerbangan lainnya ya. Misal Ustazah nih lihatkan yang kemarin juga ada yang mencoba mendaftar tapi belum lolos gitu ya, ada Kak Sulfa ya. Ada seleksi administrasi. Nah, administrasi itu kan biasanya berhubungan sama nilai, ya enggak? Nah, kalau di situ memunculkan syaratnya harus nilai sekian-sekian, berarti ikhtiar yang harus kamu lakukan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh kan. Nah, sekolah insya Allah siap memberikan layanan enggak? Insya Allah kayak gitu. Jadi bagaimana kamu bisa mencapai nilai sesuai syarat administratif tadi? Ya harus kerjasama dong sama ustazah, sama sekolah. Kamunya kayak apa, ustazah kayak apa. Ya ustazah memberikan program apa, kamu juga harus berusaha seperti apa. Itu baru satu poin untuk administratifnya. Yang berikutnya adalah ada lagi tuh namanya seleksi kompetensi dasar. Misal di sini ada tes IQ ya, dimana misal gitu ya harus IQ-nya sekian gitu. Berarti tadi asesmen yang ustazah berikan insya Allah bermanfaat kan untuk tadi mengetahui sebenarnya IQ saya itu berapa sih gitu ya. Kemudian ada lagi tes akademik, tes seleksi psikotes, tes kesehatan, seleksi wawancara ya. Kemudian ada tes fisik. Nah, tes fisik ini kan berarti kamu harus tadi ya banyak berlatih yang berhubungan dengan fisik gitu ya. Nanti kita breakdown lagi apa saja sih gitu ya. Kemudian syarat umum, misal usia maksimal 23 tahun, tinggi badan. Nah, ini tinggi badan 167. Kita kan belum kenal nih Hafiz itu tinggi apa enggak gitu ya. Nanti kita sama-sama di asesmen itu salah satunya juga ada tes kesehatan gitu. Jadi Ustadz Ageng nanti sudah membuat poin-poin yang harus kamu isi terkait tes kesehatan, cek kesehatan. Misal kayak tadi, tinggi berat badanmu berapa? Tinggi badanmu berapa? Kemudian berat badannya berapa gitu ya. Karena di sini di seleksi tadi ya untuk masuk jadi pilot di sekolah penerbangan itu termasuk syarat yang harus dipenuhi ya. Ada syarat lain lagi nih ya, bebas narkoba, tidak berkacamata, tidak pakai kawat gigi, tidak buta warna gitu ya. Nah, poin-poin tadi kita ini ya urai satu-satu sehingga nanti ketika kamu ingin masuk ke sana harapannya adalah syarat-syarat yang memang sifatnya itu bawaan kamu bisa penuhi. Tapi kalau mohon maaf, misal kayak ternyata pakai kacamata gitu ya, atau tadi tingginya masih kurang ya, kamu harus tadi ya kembali lagi ya kita flashback ke kita masing-masing, kira-kira bisa nggak ya nembus ketika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi seperti itu. Seperti itu ya Kak, kaitannya dengan studi lanjut lagi. Seru ya kalau ngomong studi lanjut. Jadi saudara akan tutup ya sesi question ini ya dengan menyampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwa SMA Boarding ABS insya Allah fokus terhadap tadi ya ketuntasan terhadap seluruh kompetensi yang ada, juga fokus ke pembimbingan studi lanjut, sehingga bisa jadi sekolah-sekolah lain ya tidak ada nih program yang ribet-ribet ustazah harus pusingkan gitu ya. Kayak tadi ada asesmen gitu ya, kemudian ada
pembimbingan studi lanjut gitu ya. Nah, AABS ini sendiri insya Allah mengadakan itu semuanya karena AABS Sekolah Al-Irsyad gitu ya sangat dinamis, terutama dengan kebijakan pemerintah terbaru dari Menteri Pendidikan ya Pak Nadiem, bahwa Merdeka Belajar, bahwa anak-anak itu harus belajar dengan menyenangkan, dengan porsinya. Apalagi salah satu poin di Merdeka Belajar berpusat pada siswa ya, student centered. Dan ketika berbicara student centered, berarti di situ aplikasi menggunakan personalized learning itu adalah sangat tepat. Sehingga yuk sama-sama yuk, kamu lagi lebih muda, ustazah yang tua sudah tua semangat ya untuk mau belajar dan belajar lagi. Personalized learning akan mengubah kamu menjadi orang, menjadi pribadi yang insya Allah mengenal potensi kamu sehingga bisa menentukan target yang ada. Insya Allah orang tua kamu mudah-mudahan gitu ya akan bangga 3 tahun di SMA ABS ternyata hasilnya luar biasa gitu ya. Itu saja dari Ustazah, sesi question ini Ustazah tutup. Mudah-mudahan Ustazah akan adakan lagi sesi kedua ya, question and answer tadi dari bidang lain, karena nanti ada bidang kesiswaan, ada Ustazah Sarah juga gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap sehat selalu sekeluarga, dan Ustazah menunggu kamu di SMA Boarding ya. Semoga kita bisa segera bertatap muka. Amin amin ya rabbal alamin.